Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihayu Octaviana. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Nah, ada 3 konsep yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu yang pertama ada konsepsi formal substantif hukum Islam, kemudian ada konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam, dan yang ketiga ada konsepsi metode penggalian hukum Islam. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak lepas dari terminologi fikih dan syariah. Pada masa awal Islam, kata fikih itu bersinonim dengan syariah yang digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pada awal masa Islam ya, tentang fikih yang bersinonim dengan kata syariah. Nah, sekarang setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah lebih tepatnya, istilah fikih itu mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukumnya saja. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya itu mengandung hubungan-hubungan umum dan khusus. Persamaan keduanya itu membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih itu hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah. Sementara syariah, di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, membahas juga tentang hukum-hukum iqtiyadiyah dan akhlakiyah. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas atau yang saya paparkan tadi, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariah. Nah, dapat disimpulkan bahwa syariah itu merupakan konsep substansial dari seluruh ajaran Islam yang meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Tadi sudah dijelaskan mengenai fikih dengan syariah. Sekarang akan dijelaskan mengenai hukum Islamnya. Menurut Sketch, hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis di sisi yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Sujono Sukanto, hukum yang baik itu adalah hukum yang hidup di masyarakat. Tujuannya itu untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat. Perbedaan pandangan hukum yang dikaji oleh Sketch dan pemahaman para ulama usul fikih dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu memiliki 2 dimensi, yaitu ilahiyah dan insaniyah. Tetapi dari 2 hal yang saya sebutkan tadi, itu diabaikan oleh Sketch, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Meskipun demikian, terminologi yang digunakan Sketch merupakan sesuatu yang dinamis. Pemikirannya tersebut mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Sketch harus memiliki sifat teknis dan formal. Sekarang kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dari pemaparan yang saya paparkan tadi, Sketch berpendapat bahwa sumber hukum Islam
Yang pertama itu adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum Islam, bukan Al-Quran. Nah, pemikirannya ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Jadi tradisi itu merupakan bagian syariah Allah. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar, sebagai sumber hukum Islam. Penolakan adat atau adat di sini itu bisa diartikan sebagai tradisi Arab pra-Islam ya. Jadi penolakan adat sebagai sumber hukum Islam yang pertama itu karena adanya fakta bahwa sekadar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks sakral, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, bukan primer, baik yang difikirkan dengan cara Asy'ariyah maupun Mu'tazilah maupun yang netral. Jadi beberapa pemikiran tersebut itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Dapat ditarik kesimpulan, hukum adat itu dalam realitasnya sistem hukum Islam memiliki keefektivitasan yang sangat besar. Pada tahap ini, benar, Sketch berpandangan bahwa adat itu adalah tradisi pra-Islam yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum yang sekunder. Pemikiran Sketch selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik dari Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Benar secara umum bahwa adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi itu dapat dihubungkan dengan hadis dan sunnah. Pengertian sunnah sebagaimana pandangan Sketch bahwa konsep sunnah muncul secara relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang mengartikan bahwa konsep sunnah itu telah ada sejak semula. Pandangan Rahman memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu ikatan yang saling mengikat. Berdasarkan paparan tadi, yang berkenaan dengan sumber hukum Islam, dalam pandangan Sketch dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum berdimensi insaniyah, atau dengan kata lain, hukum praktis semata. Bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh daripada bayangan Sketch. Dia hanya membuat formasi hukum Islam yang didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik ibadah maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum fiskal, hukum pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin yang ketiga adalah konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menggali hukum Islam, terdapat 4 pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama ada pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi itu meneliti aturan-aturan yang mengatur. Filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam itu ada prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Nah,
Sementara objek praktisnya, filsafat hukum Islam itu meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Menurut analisis penulis dalam buku ini, memahami bahwa hukum Islam itu tidak hanya didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Sketch, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial, di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan masyhasid syariah. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.